A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam kajian mentoring. Tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kali ini pembahasan mentoring ini tentang Ghazwul Fikri dunia remaja. Kemarin minggu yang kemarin pembahasannya tentang Ghazwul Fikri. Nah, sekarang tentang Ghazwul Fikri di dunia remaja. Nah, karena secara umum Ghazwul Fikri itu yang diserang itu adalah kaum muslimin. Nah, secara khusus remaja juga diserang oleh Ghazwul Fikri dunia remaja. Ghazwul Fikri kemarin adalah pengertiannya adalah perang pemikiran. Nah, seperti itu. Nah, di samping secara umum Ghazwul Fikri ya diserangkan kepada kaum muslimin, ternyata ada serangan khusus kepada remaja ya. Ada serangan khusus kepada remaja. Dalam bahasa mudah, serangan itu dibungkus dalam 4F. Food, makanan. Nah, makanan. Karena label makanan-makanan itu banyak yang mengenai haram yang masuk ke dalam Indonesia. Sejatinya sendiri makanan yang berlabel halal pun belum tentu bisa dipastikan itu benar-benar halal. Jadi apa yang masuk dalam tubuh kita dan itu sangat berbahaya bagi kaum muslim kalau makanan itu menjadi makanan haram, karena itu akan membentuk daging dan pola hidup kita nanti. Dan kedua, F yang kedua adalah fun, kesenangan. Nah, kesenangan itu banyak, game dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ini paling banyak di pandemi ini yang banyak dilakukan kesenangannya salah satu game. Dan ini juga bisa diserang ke remaja, ya. Dan yang ketiga fashion, busana yang non islami. Contohnya kalau pakai celana pendek, terus pokoknya macam-macam itu ya. Kalau yang muslimah ini tidak berkerudung dan berhijab, yang ikhwan juga tidak, yang celana pendek kelihatan auratnya, seperti itu adalah busana yang non islami. Dan F yang terakhir, F itu film. Nah, film-film ini banyak yang merusak akidah umat muslim, karena banyak dari film yang dari barat ini mengajarkan tentang ini kebebasan dalam mengarungi kehidupan. Jadi banyak yang mengemukakan seperti itu, dan banyak film-film yang mengarahkan ke arah-arah ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, kita tuh akan dianggap kuper kalau nggak ikutan apa yang ikutan 4F ini, kalau nggak tahu pembahasan ini. Food, fun, fashion, dan film ya. Kalau ada remaja lagi ngumpul nih ya, terus materi obrolannya tentang salah satu dari 4F itu tadi, food, fun, fashion, dan film. Nah, tiba-tiba nih ada seorang yang nggak nyambung gitu. Ketika diajak ngobrol, nah si remaja itu sendiri bakalan minder dan temannya bakalan mengeledekin, lo kuper nggak tahu sih game yang bagus sekarang ini, lo kuper nggak tahu sih makanan yang enak kayak gini ya, lo nggak tahu sih kayak model baju itu yang lagi tren kayak begini nih, lo juga nggak tahu film yang lagi trending saat ini, lu nggak tahu lah. Ketika mereka nggak tahu seperti itu, pembahasan seperti itu pasti dilabeli kuper, kurang pergaulan. Nah, memang jadi anak gaul emang asik ya. Lewat pergaulan banyak informasi terbaru yang kita dapetin ya. Dari perkembangan teknologi sampai gaya hidup yang lagi ngetren, dari sekedar info selebritis hingga tempat jajanan yang laris ya. Dengan begitu kita bakal merasa pede. Kenapa? Karena kalau diajak ngomong nyambung, kayak itu istilahnya gitu. Jadi nggak jadi kambing congek gitu ya. Pas teman-temannya asik ngobrolin game online misalkan kayak gitu, atau ponsel yang baru, handphone yang baru, Apple atau semangka, nah terserah itu ya. Nah, memang penting ya bagi remaja untuk bergaul itu ya, karena menurut psikolog ya, Pak Zainun Muqtadin SI MSc ngomong begini, Pak Zainun tuh, remaja itu sama seperti makhluk hidup lainnya. Iya, remaja kalau nggak hidup gimana ya, bakal melewati masa penyesuaian diri. Nah, antum pasti akan melewati penyesuaian diri.
tetapi yang harus kita kita garis bawahi, menyesuaikan dirinya ke arah mana, apakah itu ke arah yang baik atau ke arah yang salah. Nah, kalau guru IPA atau guru biologi kan ngomong begini ya, kemampuan beradaptasi ya, seperti yang kayak tahu penguin ya, kulitnya tahan dingin, mungkin nggak pakai sweater ya. Nah, itu disebut adjustment, suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri sendiri dan tuntutan lingkungan. Nah, itu namanya adjustment. Jadi beradaptasi gitu. Karena itu karakter remaja itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat dia beradaptasi supaya bisa tetap diakui keberadaannya. Ya, mau nggak mau antum akan beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau lingkungan antum baik, insya Allah antum akan menjadi baik. Kalau lingkungan antum buruk, antum akan menjadi buruk. Nah, itu yang sangat titik rawannya untuk antum sebagai remaja. Makanya hati-hati dalam memilih pergaulan. Ingat, hati-hati dalam memilih pergaulan. Pilih yang baik, yang soleh. Itu yang akan mengajak antum sampai ke akhir masuk surga. Kalau antum pilih yang jelek, antum akan sengsara baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Ya. Nah, anak gaul ya, misalnya anak gaul ya. Sebenarnya kalau anak gaul boleh nggak amburadul? Nggak boleh. Harus tata rapi ya. Model rambutnya itu kalau kayak sekarang ini zamannya gimana, ngetrennya gimana, kan itu diikutin kayak gitu. Terus gadgetnya, kalau itu zaman MP3 rasanya gadget handphonenya harus yang keren gitu, yang terbaru, yang kameranya ada 4, 5, 6 gitu ya. Kaos bajunya itu harus yang bermerek kan gitu ya. Meskipun yang palsu-palsu ya dibeli aja kan gitu ya. Jam tangan yang tren, yang kayak yang digital yang bagus. Nah, sandalnya bagaimana, yang celananya yang legging tapi yang keangkat gitu ya. Nah, seperti itu mungkin gambaran anak-anak gaul ya. Setiap tahun ini berbeda, trennya berbeda. Yang itu mungkin dan itu yang dikejar anak-anak remaja. Kalau nggak seperti ini, kalau kita nggak ngikutin zaman kayak gini, maka ente bukan anak gaul kan gitu. Ente anak zaman dulu ya, dulu ya. Nah, banyak yang harus dilakukan. Misalkan kalau rambutnya ini ya, rambutnya asalnya tidak lurus, bagaimana caranya direbonding kayak gitu. Laki-laki ada nggak? Ada direbonding laki-laki, banyak ya, seperti itu. Rambutnya harus teman-temannya warnanya merah, antum warnanya hijau. Nah, itu kan nggak bagus ya. Nah, biasanya kayak gini, prototipe cowok ini ya, nirunya itu kemana? Nirunya biasanya ke artis, ke selebritis. Kalau saat ini artinya siapa yang lagi ngetren, gaya modelnya kayak siapa kan gitu. Biasanya hanya ngikut seperti itu. Nah, masalahnya bukannya penampilan ya, masalahnya juga ada ini pergaulannya juga yang bermasalah. Nah, ini contohnya pergaulan yang bebas ya. Ini kayak pergaulan yang bebas gitu ya. Artinya dia bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, tidak ada batasannya kayak gitu ya. Padahal kalau dalam Islam sendiri dilarang. Ketika kita sudah menginjak balik seperti antum ini, antum dilarang untuk bergaul sembarangan ya, berkumpul antara yang non muhrim, antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim antum, yang bukan saudara antum, itu dilarang seperti itu. Dan akhirnya orang-orang begini mereka nggak memikirkan dampaknya. Akhirnya mereka banyak yang pacaran. Nah, pacaran ini berbahaya. Kalau sudah masuk pacaran, ini sangat-sangat berbahaya bagi remaja ataupun remaji itu berarti remaja putri ya, remaja putra ya. Ini sangat berbahaya sekali. Dia akan terjerumus kepada kehidupan bebas. Artinya dia akan pacaran yang melebihi batasnya ya, sebenarnya pacaran itu juga melebihi batas, itu diharamkan pacaran ya. Pacaran untuk tetap haram. Nah,
Akhirnya dia melakukan apa? Hubungan bebas. Bisa yang putri bisa hamil, yang laki-laki bisa mengambil anak orang lain. Nah, itu yang sangat berbahaya. Nah, dosanya bagaimana ya? Besar sekali ya. Susah sekali itu. Itu termasuk dosa yang besar ya. Nah, kehidupan glamor itu ya kebanyakan ini dari TV dan media sosial ya. Antum harus hati-hati melihatnya TV. Jadi lihat itu kayak rapper kalau di Amerika kayak gitu. Modelnya dia harus banyak emasnya kayak gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin ya ininya fashionnya, bajunya yang sekian puluh juta, mobilnya miliaran seperti itu. Nah, itu yang kita kehidupan glamor itu digemborkan dari TV ataupun di media sosial. Nah, itu yang agak berbahaya ya. Nah, ini kalau orang yang anak dari keluarga yang mampu mungkin bisa mengejar kan gitu ya. Dengan cara apa? Pelorotin bokapnya ya. Bapaknya dipelorotin, ibunya dipelorotin, jadi habis uangnya untuk apa? Memenuhi kebutuhan si anak untuk fashion, food, fun, dan film. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana ini ya banyak yang biasanya yang biasa-biasa pingin kaya glamour. Nah, ini jadi masalah ya. Ini pengin cepat, tenar, dan kaya raya. Nah, ini banyak. Jadi mereka cara instan, ikut Indonesian Idol kayak gitu, ikut apa pencarian bakat-bakat yang lain kayak. Dan kenapa? Karena mereka ingin cepat, tenar, dan kaya raya. Intinya seperti itu ya. Nah, gimana sih caranya ngetop gitu aja pikirannya ya. Sekarang pokoknya potensi semua dikerahkan, baik suaranya jelek, wajahnya pas-pasan gitu ya. Pokoknya tampil pede aja. Kalau antum lihat mungkin ada audisi Indonesian Idol itu kan macam-macam itu ya. Mungkin aja apa jurinya ngelindur atau apapun ya kepilih, Anda lolos. Nah, seperti itu mungkin harapan mereka seperti itu ya. Nah, pada akhirnya gaya hidup hedonis ya bermegah-megahan ya, melahirkan remaja yang bermental instan ingin cepat tenar dan cepat kaya raya itu ya. Nggak mau jalanin proses tuh dapetin keinginannya, nggak mau ya. Yang penting hasil. Kalau ada jalan tikus ya atau belakang ya lewat jalan tikus itu ya. Ngapain susah-susah lewat pintu gerbang, ada satpamnya lagi, permisi lagi. Nah, mereka akan mencari jalan-jalan yang lebih instan. Nah, terima kasih untuk mentoring di minggu ini dan sampai jumpa pada mentoring selanjutnya. Sebelum itu saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.